Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba direnungkan. Kalau kota kita ini diisolir di seluruh penjurunya, kita diblokade. Yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Seolah menjadi penjara raksasa, diblokade. Kemudian kita mendengar suara gemuruh jet tempur berputar-putar di atas masjid tempat kita bermunajat, berputar-putar di atas rumah di tempat istri kita menyediakan makanan kepada suaminya untuk berbuka puasa. Mungkin di kantor tempat kita bekerja, atau menyisir di atas sekolah tempat anak-anak kita belajar dan bermain. Kemudian setelah itu dihujam, dan dihujani dengan rudal dari segala penjuru arah. Dan terkejut, tiba-tiba istri kita wafat, anak-anak kita terluka. Kita mendapati rumah sudah rata dengan tanah. Bayi-bayi yang mungil, lucu-lucu, bersimpah darah. Badan mereka hancur, tidak bisa bernafas lagi. Malam gelap gulita. Lampu padam, listrik mati, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada selimut untuk mengusir dingin dari cuaca yang ada. Apakah sampai di sini? Tidak. Setelah itu datang tank-tank pasukan darat infanteri dan membombardir kota ini dengan peluru-peluru dan misil-misil mereka untuk membinasakan seluruh penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah situasi, inilah kondisi, inilah keadaan saudara-saudara kita di Palestina, di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tanah Masjidil Aqsa. Kaum Zionis Yahudi sudah melakukan 90 kali agresi sejak setengah abad yang lalu. Mereka menjajah bumi Allah Subhanahu wa taala, bumi Palestina. Mereka mencaplok satu wilayah demi wilayah. 90 kali agresi mereka. Bahkan 20 hari ini sudah jatuh korban 11.320 manusia. Saya tidak berbicara yang luka, tidak bisa dihitung. Yang wafat 11.320 manusia. Mayoritas mereka wanita dan anak-anak kecil. Korbannya dari kalangan warga sipil. Semua kita mengetahui sebab ini semua serangan mereka tidak lain dan tidak bukan karena penduduk Palestina mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, sehingga peristiwa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina bisa kita petik sekian hikmah. Renungan yang pertama, pelajaran yang pertama, menyadarkan kita betapa besarnya permusuhan kaum Yahudi kepada muslimin. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan kaum Nasara tidak akan ridha
kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau mengikuti agama mereka. Zionis, Nasara tidak akan rela kepada kaum muslimin sampai kita menganut kepercayaannya. Dan wahyu ilahi ini sesuai dengan catatan sejarah hitam kelam yang dilakukan oleh mereka. Enggak hanya di bumi Palestina saja, dimanapun mereka berada, terlebih lagi ketika sudah punya hegemoni dan kekuasaan, mereka pasti akan menindas yang lain. Salah satu mantan perdana menteri negara Zionis, kita tidak katakan Israel, karena Israel adalah nama Nabi. Kita katakan negara Zionis, Daulah Sahyuniyah, Menachem Begin, pernah mengatakan bahwasanya warga Palestina mereka adalah kecoa yang harus dibasmi. Diibaratkan warga Palestina seperti serangga yang harus dibersihkan. Bahkan baru-baru ini ungkapan seorang wanita politikus Yahudi, dia berkata, ibu dari semua warga Palestina wajib dibombardir di jalur Gaza agar ibu-ibu tersebut tidak melahirkan ular-ular kecil. Anak-anak kaum muslimin dianggap oleh mereka sebagai binatang-binatang berbisa yang wajib untuk dipenggal. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, bahayanya propaganda ideologi pluralisme. Penyatuan agama, semua agama sama, mengarah semuanya ke surga. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana kebencian Yahud kepada kaum muslimin. Dan ajakan ini sudah menelan korban dari kalangan kaum muslimin yang kurang ilmu. Propaganda ini menghancurkan salah satu prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, prinsip Islam al-wala wal bara. Harus ada sikap loyalitas dan antipati, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta pun juga karena Allah. Dan ideologi ini seolah-olah bahwasanya di sana ada agama yang benar selain Islam, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Renungan yang kedua, untuk menyerukan kebencian kepada kaum Yahudi harus sesuai dengan tindak tanduk dan perilaku kita sehari-hari di dalam kehidupan nyata. Mereka keluar demo di jalan-jalan mengecam tindakan kaum Zionis kepada rakyat Palestina. Tapi mereka masih ngefans kepada tokoh-tokoh Yahud. Ini tanakut. Ini kontradiktif. Mereka masih mengikuti informasi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. David Beckham, pemain bola dari Inggris, Yahudi, dan merasa bangga atas keyahudiannya. Dia merasa bangga di tengah-tengah komunitas Yahud. Yang lain lagi membakar bendera kaum Zionis. Tapi tiap hari melihat film yang mana mayoritas film-film tersebut keluar dari produksi-produksi Yahud, Walt Disney, dan yang lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir kemudian cinta, senang
dengan orang-orang yang membenci kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, enggak akan ketemu. Kalau orang betul-betul beriman, buktikan kebenciannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Walaupun itu bapaknya, saudaranya, anaknya maupun keluarganya. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, enggak ada musibah yang datang melainkan itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa, ma asaba min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apa saja yang menimpamu, karena itu ulah kesalahan dirimu sendiri. Maka ketika datang musibah kepada kita, bencana, peperangan, pertempuran, datangnya musuh, yang pertama kali kita lakukan adalah mawas diri, introspeksi. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat, kewajiban apa yang telah kita lalaikan. Kemudian setelah itu kekurangan-kekurangan tersebut berusaha ditutup. Sehingga kita berharap keadaan akan jauh lebih baik. Besok lebih cerah dibandingkan hari ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka mawas, supaya mereka tahu, merasakan efek dari apa yang sudah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali, agar supaya mereka insaf, agar supaya mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuhah. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzam, enggak ada bala yang turun kecuali karena dosa. Wa man nuzi'a illa bitaubah, yang mana bala tersebut tidak bisa diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.